Dalam tata kelola perusahaan ada beragam jurus. Misalnya dalam perusahaan yang masih muda atau baru berdiri, yang dalam bahasa umumnya disebut startup, maka inilah masa tersulit karena tingkat kegagalannya hampir 70%. Startup adalah lanjutan setelah perusahaan yang disebut inkubator. Saya ekstrim sekali menggunakan sebuah fakta yang banyak membuat sahabat yang akan memulai bisnis menjadi bete. Karena dalam arti lain, dapat dibaca adalah dari 10 perusahaan yang dibangun, 7 akan tutup di usia startup. Namun itulah data fakta yang tertulis di banyak buku manajemen. Studi atas hal ini banyak membuktikan kebenaran data ini. Apalagi membangun perusahaan atau organisasi dalam kondisi yang masih inkubator. Seperti dalam video terdahulu, dalam inkubator tingkat kegagalannya lebih dari 80%. Lebih ekstrim lagi dari bisnis startup, di mana pertama kali dalam step awal bisnis yang berangkat adalah ide. Mulai dari ide hingga inkubator, kemungkinan 90% kegagalannya, alias ide tersebut tidak jalan, alias dari 100 ide hanya 5 yang jadi kenyataan dan masuk level inkubator. Ternyata dari 5 yang dibangun hanya 1 kurang lebih yang masuk kategori startup. Dan dari startup menjadi grow company atau organisasi yang tumbuh, itu pun masih membuang 60%-nya lagi, alias sepertiga lebih sedikit yang survive. Dan di level grow, angka mortalitas kematian organisasi mulai mengecil. Dari 10 yang tumbuh akan bertahan hingga 5 tahun ke depan lebih dari 60%. Mereka yang 40% bertumbuh di atas 10 tahun. Itu masuk organisasi atau perusahaan yang mature. Di organisasi atau di perusahaan mature ini, tingkat mortalitas kematian organisasi menjadi sangat kecil sekali. Kurang dari 15% yang gagal atau yang tutup. Karena ada banyak cara untuk keluar dari masalah di level mature ini. Dan ada lagi satu level di atas mature. Tetapi saya mau simpen buat lain kesempatan. Kenapa? Karena saya ingin bertanya balik kepada sahabat. Apakah perusahaan sahabat sudah berusaha di atas 5 tahun? Apakah sudah mature? Kalau belum, kita tunda pelajarannya. Kita balik ke startup, organisasi, dan perusahaan inkubator. Ada hal yang harus dikuasai, yaitu 2 jurus maut yang namanya manajemen. Dalam arti sederhana, manajemen artinya getting things done through other people. Menyelesaikan masalah melalui atau dengan orang lain. Jadi kalau sahabat menyelesaikan masalahnya sendiri, itu bukan manajemen. Itu namanya kerja rodi. Dalam perusahaan startup, disinilah akar permasalahan pertama. Pembagian tugas, direct leadership, followership, komunikasi, dan banyak lagi yang harus diurai. Ada yang mengerjakan dan ada performan cek. Banyak yang kaget di level ini. Atasan bisa nggak direspek bawahan karena banyak sebab. Inilah yang menyebabkan 70% perusahaan startup gagal di sini, di manajemen. Lalu ada lagi yang nomor 2, di mana kesalahan manajemen terjadi yang membuat sulit keluar dari perusahaan startup menjadi perusahaan yang grow. Ini masalah manajemen juga yang berhubungan dengan SDM. Jadi dalam video ini kita bisa simpulkan beberapa hal sebelum kita lanjut. Level perkembangan perusahaan dan tingkat kegagalan, di mana 2 hal tersebut membuat organisasi tidak move on, adalah 1 masalah manajemen, 2 masalah SDM. Dalam manajemen, ada sebuah kunci yang mudah diucapkan tapi sulit dikerjakan. Sulit dikerjakan karena tidak tahu cara mengerjakannya. Apa itu kuncinya? Kuncinya adalah bagaimana mengeksploitasi orang lain secara habis-habisan, namun orang yang kita eksploitasi tersebut senang dieksploitasi sama kita. Dan bahkan dia mengajak orang lain untuk dieksploitasi oleh kita secara habis-habisan juga. Bagaimana caranya? Ini gila kali orang kok dieksploitasi. Sadis amat ya. Rumusnya sederhana. Manusia itu taat pada mimpinya sendiri. Bukan taat sama kita, taat pada perusahaan, bukan taat pada uang. Bukan. Manusia itu taat dan setia pada mimpinya sendiri. Selama mimpinya kita bisa penuhi, selama mimpinya bisa tercapai, maka kita eksploitasi dia sampai habis-habisan. Dia akan tetap senang dengan kita. Lalu bagaimana cara mengeksploitasinya? Organisasi kita harus berkembang. Tim harus bangga dengan organisasi kita. Dengan berkembang, dengan maju, dengan profit, dan itu semua namanya scale up. Dengan scale up, tim kita menjadi semangat. Dan kunci kedua setelah scale up adalah kita bagi permennya harus fair. Bayangkan orang yang pagi, siang, malam kerja bantuin kita harus makmur bersama kita dengan bagi permen yang adil. Sekali lagi, rumus supaya tim kita loyal dan produktif adalah kita memenuhi impian-impian mereka. Karena semua orang tuh tidak setia-setia amat pada perusahaan. Semua orang tuh tidak setia-setia amat pada leader. Tetapi orang itu pasti setia dan taat pada mimpi mereka masing-masing. Jadi kalau perusahaan Anda tidak scale up, perusahaan tidak profit dengan cara yang mudah, dengan cara yang cepat, dengan cara yang seru, apa mungkin
mereka akan loyal sama Anda. Jadi, kalau Anda masih bekerja sendirian, tim Anda tidak menyelesaikan tugasnya, tidak produktif, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sisi lain, kalau ini tentang mencapai impian bersama, yang kerja cuman Anda, yang gak pernah tercapai mimpi tadi. Mimpi Anda pun tidak pernah tercapai. Jadi, saya ingin kasih tahu sedikit tentang ilmu yang biasa saya terapkan. Boleh ya? Saya ini tidak pernah menaikkan gaji pegawai atau income tim saya secara bulanan. Dari sekian puluh anak usaha saya, semua direksi punya pendapatan yang sama. Walau udah kerja 10 tahun, 20 tahun, gaji mereka sama waktu pertama kali mereka kerja. Kejam ya? Oke. Nah, tetapi faktanya, sudah ada 12 perusahaan yang tumbuh dari tadinya dia pegawai, kemudian naik jadi manajer, naik jadi direksi, dan kemudian kita spin off. Kita buatkan IBU atau Independent Business Unit, dia kita beri saham, dia kelola, dan dia besar. Lalu ada cara lain. Walaupun saya tidak pernah naikkan gaji mereka setahun bukan 13 kali. Bisa 17 kali, bisa 24 kali, bisa 36 kali gaji dalam setahun. Bonusnya banyak. Setiap bulan ada challenge. Setiap challenge bisa 2 kali gaji, bisa 3 kali gaji. Itu adalah metode sederhana di mana pemenuhan impian mereka itu mudah tercapai. Jadi benar deh, saya ini bukan apa-apa tanpa tim. Mereka kok yang kerja, mereka kok yang bekerja keras mencapai impi-impian mereka. Saya ini cuma numpang. Yang saya rasakan sekarang, malah tim saya yang sekarang berjuang habis-habisan. Dan mereka outstanding di bidang masing-masing.